masalah saya kerja atau jadi ustadz ya. Saya kerja atau tak zikiran saja ya. Saya kerja atau jadi imam ya. Dan sebaliknya, saya ini tak nyantri terus ya, atau kerja saja ya. Saya baca Al-Quran terus, hidupnya begitu tiap hari, atau saya cari duit saja ya. Mana yang harus saya pilih? Mana yang harus saya pilih? Ini karena kalau nggak punya ilmu, salah bertindak, salah milih, maka pangkatnya bisa anjlok ya, turun drastis. Dari yang tadinya punya pangkat tinggi bisa turun sampai derajat yang paling rendah. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita akan belajar dalam waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit ya, mungkin bisa jadi lebih dari itu. Wallahu a'lam. Kita akan baca dulu kalimat hikmahnya biar kita dapat barokah dari Syekh Ibn Athaillah Ahmad bin Muhammad Az-Zakandari rahimahullah. Amin Allahumma amin. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Iradatuka tajrid, keinginanmu untuk bertajrid. Sementara Allah menempatkan engkau di makom asbab, maka itu bagian dari syahwatmu yang tersembunyi. Bagian dari syahwatmu yang tersembunyi. Sementara keinginanmu untuk menempuh sebab-sebab kehidupan duniawi, sarana-sarana bisnis ya, maka itu akan menjadi kemerosotan yang sangat besar dari semangat yang tinggi kalau memang kamu berada di makomnya itu, makom tajrid, makomnya orang-orang yang hidupnya memang zikir, hidupnya wirid, hidupnya sholat, hidupnya ngaji, hidupnya ngajar, hidupnya cari ilmu. Orangnya seperti itu, tapi kok punya keinginan untuk meninggalkan itu beralih ke bisnis, maka itu adalah kemerosotan dari semangat yang tinggi. Nah ini akan kita bahas. Ini terjemahannya, terjemahan bebas ya pemirsa, biar mudah untuk dicerna, mudah untuk dipahami, dan nanti bisa kita amalkan bersama-sama. Amin Allahumma amin. Begini pemirsa, manusia ini ada dua kelompok. Secara garis besar ya, ada dua kelompok. Kelompok pertama manusia yang hidupnya itu dari pagi sampai sore cari duit. Dari pagi sampai sore cari duit. Bahkan sampai malam. Ya, bahkan sampai malam cari duit. Sementara kelompok yang kedua, manusia yang mulai dari pagi sampai malam cari ilmu. Dari pagi sampai malam baca Al-Quran, dari pagi sampai malam zikir, dari pagi sampai malam sholawat, dari pagi sampai malam istighfar, dari pagi sampai malam hidupnya ibadah yang mahdhah, ibadah yang betul-betul murni ibadah, sholat, puasa, ya, yang seperti itu. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, memang kehidupan demikian. Ada dua kelompok, dan sebetulnya dua kelompok ini dua kelompok yang baik semua. Jangan salah, ini dua kelompok yang baik. Orang yang dari pagi sampai sore dia cari dunia, itu baik kalau memang untuk ibadah, untuk ngasih nafkah, ya, untuk membantu orang-orang yang sakit biar bisa berobat dengan baik, dengan uangnya tadi untuk menyambung silaturahim, datang pada keluarganya yang butuhkan, kemudian dia bereskan semua hutangnya, urusannya, ya. Dia niatnya begitu, untuk bantu masjid, bantu musola, bantu pesantren, bantu majelis, ya, bantu panti asuhan, membantu orang-orang yang bergerak ya di dalam bidang sosial, membantu para ustadz, membantu para dai untuk kebaikan, uangnya untuk kebaikan. Maka bisnisnya dia dari mulai pagi sampai sore itu selama halal, maka itu menjadi ibadah. Dan ibadah yang pangkatnya luar biasa. Karena at-tajir as-saduq, pedagang yang jujur itu derajatnya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, main-main ini pangkat yang sangat tinggi itu, pangkat yang sangat tinggi. Dengan dia hidup bisnis cari uang. Kemudian orang yang hidupnya nebar ilmu, ya, mengajarkan ilmu,
menyampaikan ilmu, cari ilmu, baca Al-Quran, ibadah mahdhah, ini juga kelompok yang luar biasa. Karena mengabdikan dirinya untuk melakukan ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia yang seperti ini yang menjadi penolak bala. Bencana mau turun, ada orang yang malam nangis doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya selamat, agar semuanya dapat rahmat, maka Allah tidak jadi gitu ya. Bencananya sama Allah disingkirkan tuh. Ya, ditunda atau dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena masih ada di situ orang-orang yang mau istighfar, sebagaimana dikatakan, dan Allah tidak akan menyiksa mereka wahum yastaghfirun, sementara mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi masalah, ada orang-orang yang digoda sama setan. Ya, siapa sih yang nggak digoda sama setan? Kita ini kan digoda sama setan. Nah, setan itu pinter, ya, karena setan ya sangat profesional. Kalau mau goda itu setan yang dikirim ya sesuai bidangnya. Jadi kalau memang ini ustadz, nanti setannya juga ustadz. Setan yang punya ilmu banyak, gitu maksud saya ya. Setannya punya ilmu banyak. Kalau yang digoda ini ahli bisnis, ya setannya itu nanti juga setan yang ahli bisnis. Tahu nih, sesuai dengan keahlian masing-masing. Makanya kita disuruh banyak baca zikir, baca wirid di pagi hari dalam segala kesempatan, minta perlindungan terus dari godaan setan. Karena kalau nggak dilindungi Allah Ta'ala, mengelawan setan itu hal yang memang nggak mudah gitu ya. Kalau nggak dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ditolong Allah Ta'ala, maka suruh minta terus, ya suruh minta terus perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setan ini nggak mau orang yang dagang kok dapat derajat mujahid. Orang yang dagang kok dapat kalau derajatnya orang yang mati syahid. Kok enak bener, pangkatnya tinggi. Wah, jangan sampai ini orang yang dagang ini, fulan ini pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi orang yang ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Al-Quran. Wah, ini jangan sampai ini pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus saya turunkan semua nih pangkatnya. Pangkatnya harus saya turunkan. Maka sama setan mulai digoda, dibisikin. Kita bahas kelompok pertama dulu yang digoda, ya. Kelompok bisnismen. Ini orang-orang yang ahli cari duit. Ya, Aldi kira-kira ahli enggak nih? Insya Allah nanti ya. Satu di antara keahlian, bisa mungkin kalau nggak jadi ahli cari duit, ya ahli cari dan nyebarkan ilmu semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang yang ahli bisnis, ahli cari duit. Dia kalau megang barang itu ya, orang lain jual susah, kalau dia yang pegang belum jual udah ditawar sama orang. Dan tawarannya tinggi. Ini ada enggak yang model-model begini nih? Nah, pemirsa, Anda termasuk yang mana ini? Kalau megang barang susah dijual, jual nggak laku-laku, atau mungkin baru pajang di profile picture, tiba-tiba udah nanya itu mau dijual berapa, dijual enggak gitu ya, dikejur sama orang ini. Ini kalau coro jari pun tangannya ngerjekeni ya. Ya, tangannya emang punya apa itu? Punya keberuntungan ya, punya keberuntungan. Membawa rezeki seperti Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, itu yang memang juga apa namanya, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini tangannya ngerjekeni berkah ya, tangannya berkah, sehingga sahabat kalau mau belanja ke pasar titipnya sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tolong kamu belanjakan, karena kalau yang belanjakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu barangnya kalau dijual tuh lakunya mahal, ada barokahnya ya, ada barokahnya. Nah ini ada orang yang memang bagus kerjanya, cari duitnya gampang. Kemudian dia kalau punya duit, punya uang ini, udah carinya gampang, caranya halal. Kalau punya uang, itu larinya ke tempat-tempat yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, apa yang masuk itu ya sesuai dengan apa yang keluar. Jadi uang itu tidak mau keluar kecuali sesuai dengan cara datangnya, cara masuknya. Kalau cara masuknya halal, nanti insya Allah keluarnya ke tempat-tempat yang halal. Kalau cara masuknya, cara mendapatkannya haram, maka uang itu biasanya juga akan keluarnya ke tempat yang haram. Naudzubillah min dzalik. Nah ini dia lain, kalau dapat uang, uangnya itu selalu manfaat untuk orang banyak.
Ya, kemudian keluarganya juga nyaman. Oh, alhamdulillah bapak saya punya duit sehingga anaknya pun tenang. Ya, istrinya tenang karena ekonominya terjamin. Mertuanya senang. Ya, karena ekonominya terjamin. Tetangganya bahagia. Oh, ini dia kalau punya uang tangannya terbuka, nggak genggam. Ya, tangannya terbuka. Dibagi ke tetangganya, temannya, semua dapat. Ya, semua dapat. Sehingga keberadaannya dia dalam bisnis itu dapat doa dari orang banyak. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Mudah-mudahan bisnisnya tambah sukses. Dapat doa dari orang banyak. Nah, orang ini suatu hari datang ke pengajiannya Abah Edwin. Lihat Abah Edwin ini kok hidupnya enak. Ngaji, zikir, wirid, ya, terima tamu, ngaji, zikir, wirid, terima tamu. Enggak bisnis, orangnya bisnis, ketemu orang-orang ruwet tiap hari, yang dibahas duit gitu. Wah, saya ini kok hidupnya ngurus dunia terus ya. Mau sampai kapan saya ngurus dunia? Oh, kalau seperti Abah Edwin ini ya, Masya Allah, seperti Mas Anam ini, Masya Allah, enak kelihatannya. Hidupnya di musola, ngaji, zikir, wirid. Seperti Mas Agung itu, ngaji, zikir, wirid. Ya, Mas Agung, ya, itu Mas Agung tuh ngaji, zikir, wirid. Ngaji, zikir, wirid. Kok enak? Nah, ini pebisnis tadi akhirnya dibisi sama setan. Dah, kamu tuh pangkatmu rendah. Cari dunia terus. Rendah itu. Tiru tuh Abah Edwin. Ya, tiru Mas Anam, Mas Agung. Itu hidupnya buat ngaji, zikir, wirid di masjid tuh dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam masjid di rumah Allah. Kamu di rumahnya setan kamu. Itu pasar tuh tempat kumpulnya setan. Hidupmu tiap hari kumpul sama setan. Dah, saatnya kamu tinggalkan dunia. Mau sampai kapan cari dunia? Bisikan setan tadi dengan dalil-dalil yang mungkin setannya juga ngutip pendapatnya para ulama dan lain sebagainya, dibisikkan di pikirannya, di telinganya ini ya, di hatinya, sehingga akhirnya dia buat pengumuman, mulai hari ini saya tidak akan kerja lagi, saya nggak akan cari dunia lagi, ngomong ke istrinya, ke anaknya, apa yang kita miliki akan saya sedekahkan untuk pesantren, dan kita hidup sederhana dengan uang yang ada, kamu belajar puasa Daud atau Senin Kemis ya, istrinya diajarin seperti itu, anaknya disuruh seperti itu, akhirnya ditinggalkan bisnisnya semua, dia kemudian pergi ya dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Tetangganya yang biasanya kalau sakit itu nggak mikir, tetangganya ketika sakit mikir, siapa yang biayai saya ini? Keluarganya yang tadinya itu bayar listrik tiap bulan itu gampang karena dapat jatah uang dari saudara, dari dia yang punya uang lebih tadi, tetangganya saudaranya itu pun akhirnya merasa bingung, bulan ini saya bayar listrik dari mana? Istrinya yang tadinya hatinya tenang akhirnya mikir, nah ini kalau suami saya meninggal dunia, saya ini jadi janda, hidupnya bagaimana? Masih hidup aja susah, nggak ada tinggalannya. Istrinya hatinya suntuk, sumpek, gak tenang dia. Maka pindahnya dia dari bisnis yang seperti itu, bisnis yang halal, bisnis yang tidak melalaikan sholat, ya sholatnya dia jalan, dia sholat, puasa Ramadan, dia puasa Ramadan, ya dia zikir habis sholat, ya zikir habis sholat. Tapi dia tuh waktunya lebih banyak untuk kerja, bisnis, cari uang. Tapi karena ketemu Abah Edwin ya, Mas Anam, Mas Agung lihat begitu, setan masuk, akhirnya ditinggalkan semuanya, dia beralih pada baca Al-Quran, zikir, wirid, pengajian, dari satu musola ke musola yang lain. Maka sikapnya ini itu bukan satu hal yang baik, itu sebetulnya bagian dari syahwat, keinginan yang gak baik yang tersembunyi. Itu hawa nafsu gitu tuh, hawa nafsu. Itu bukan mulia, tampaknya kan mulia jadi orang yang ngaji, zikir, wirid. Bukan, itu justru jelek. Kenapa? Karena dia sudah ditempatkan Allah, tugasmu ini ngurusin orang-orang yang nggak punya duit, tugasmu nyarikan orang-orang yang punya duit, ibadahmu yaitu. Ya memang ya ibadah yang seperti itu beda loh sama orang yang kita ngaji nangis gitu kan ya. Orang kalau ngedem duit kan biasanya nggak nangis ya, sama mesem. Ketemu sama rekan bisnis kan biasanya ya ketawa. Lah ini sementara yang di musola zikir nangis, ya zikir nangis.
Ya ini memang beda, bentuknya enggak sama. Tetapi justru yang bisnis tadi jauh lebih mulia.